Intinya kon tuku wong, kon golek wong tak bayari tapi ojo omong sapa-sapa. Terus aku jelaskan, Bu, iki ono tanah. Terus ya apa? Ya wis, kapan iso didelok gitu kan. Begitu proses sudah lama kok enggak ono kabar, Enggak taunya beliaunya meninggal karena A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang terhormat dua para tuan guru yang hadir di depan saya. Alhamdulillah pemirsa, ini ada satu pokok bahasan menarik, yakni Gus Bedik ini ya nanti kita akan bincang-bincang kepada dua para tuan guru ini. Gus Bedik ini kan hidup sebagai seorang dai, kemudian dengan segala keterbatasan beliau ini tidak punya rumah, dan rumahnya itu ngontrak pindah-pindah sampai sekarang. Dan beliau ini mulai dari dulu sama Allah, minta sama Allah, ya Allah tolong kasih rumah. Maksud beliau ini kok merasa kalah sama Bekicot. Bekicot lahir procot dapat rumah begitu. Tapi beliau protes sama Allah, ya Allah kok masih belum punya rumah gitu kan. Nah, akhirnya suatu ketika ada jawaban. Jawabannya adalah ada orang yang tiba-tiba menghubungi Gus Bedik, mau membelikan rumah kepada Gus Bedik. Membelikan ini free, gratis ya, atas biaya beliau. Nah, tapi kemudian di saat waktu yang mau janjian untuk beli rumah, itu orang itu meninggal. Nah, cerita lengkapnya kita sambut Gus Bedik untuk menceritakan secara lengkapnya ya. Lebih menarik dari orangnya sendiri ya. Monggo Gus Bedik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita gembira atau berita duka ini? Mau dimasuk mana ini? Apa berita gembira atau berita duka? Jadi kan ibu itu kan seorang ya pengusaha lah ya, dan juga pengembang. Ya. Jadi di Malang, bahkan yang terakhir itu dia bikin perumahan itu di Kendari. Yang mau ngasih rumah itu? Iya. Wanita? Iya. Janda atau punya suami? Janda. Iya. Ya gimana ya? Ya baiklah, aku hubungan sama dia baik gitu ya. Iya. Baik, dia juga kadang-kadang kalau misalkan ada teman yang mualaf gitu, dia mesti panggil aku untuk ya katakanlah memberikan sebuah mengendorse supaya menguatkan iman gitu. Jadi baiklah hubungannya, bisa katakan baik gitu. Terus satu ketika dia main ke rumah, gitu ya. Main ke rumah, ya ada aku, ada istriku gitu ya. Terus dia main ke rumah gitu. Ya pertamanya sih ngobrol-ngobrol biasa. Gitu. Kok tiba-tiba almarhumah ibu ini semoga Allah mengampuni dosanya dan menerima amal baiknya ya. Amin. Amin. Semoga dalam tetap kasih sayang Gusti Allah Agung. Dan sepertinya kalau aku lihat enggak terencana itu. Karena kami ngobrol biasa kan. Tiba-tiba dia tanya, Gus, pakai bahasa Jawa gitu. Gus, sampean kok enggak tuku omah? Saya terjemahkan, Gus, Anda kok tidak beli rumah? Lanjut. Terus, waduh Bu, sampean iso wae. Aku ya guyon. Waduh Bu, Anda kok bisa aja? Omah kok kan duit era gablek ta kono. Rumah dari mana? Duit aja nggak punya. Wis ngene Gus,
Tapi ojo omong-omong wong ya. Ojo omong-omong sapa-sapa ki rahasia ngono. Golek wis, golek onggon gitu. Ya. Gini Gus, tapi jangan ngomong pada siapa-siapa, jangan ceritakan kepada siapapun. Gini aja, ini rahasia. Gus Bedik nyari tempat, nyari rumah. Silakan nyari rumah. Terus? Nah, terus dia pikir-pikir dia kan punya teman pengembang juga di daerahku. Ya. Dia hubungi mau tukar guling gitu loh. Ya. Dia punya tanah di daerah lain. Ya. Mau ditukar guling sama di daerah Batu. Aku kan tinggal di Batu gitu. Ya aku nggak tahu lah itu urusan dia bos sama bos gitu ya. Setelah itu dalam proses terus tetap pada perjanjian itu nggak boleh bilang siapa-siapa gitu ya, hanya berdua aja. Oh ya Bu gitu. Ya sudah. Ada istriku terus itu kan dalam rangka aku mau pindah kontrak juga itu. Iya. Ya mungkin dia tanya karena aku bilang mau pindah kontrak itu mungkin ya. Karena sepertinya nggak terencana. Jadi terus kami jalan dari kontrakan lama ke kontrakan yang baru, tapi kan belum pindah. Masih di chat gitu kan. Sudah Covid ya? Ada Covid? Sudah. Oh Covid ya? Sudah. Okay. Jalan gitu. Terus aku pindah hari ini Bu gitu. Aku ngontrak di sini gitu. Oh iya gitu. Terus ya itu disuruh cari tempat. Suruh cari rumah, beliau yang biayai. Iya. Ya kasar. Ya aku tahu sih ya. Mungkin dia jaga perasaanku atau gimana. Dia pakai bahasa yang halus gitu loh. Intinya kon tuku wong, kon golek wong tak bayari tapi ojo omong sopo-sopo. Nggak tahu ini mungkin pemirsa tahu nggak ini. Jadi ya apa gitu bahasa Indonesia ya kon tuku wong apa sing gini, Gus Bedik silahkan cari rumah sendiri yang cocok buat Gus Bedik. Nah, yang nyaman buat Gus Bedik, nanti kalau sudah dapat rumah kabari saya, rumah itu saya bayarin. Nah gitu loh. Ya. Nah, terus kan aku ya memang bolak-balik memang belum rezeki atau gimana ya. Aku berpikir karena aku sudah pindah berkali-kali, yang namanya ngusungin barang gue, kita pindah itu 3 bulan barang belum beres di dalam rumah itu. Cuapek kan. Jadi aku mau cari tempat yang sekiranya cocok dan aku tidak pindah-pindah lagi. Salah satu sasaranku itu harus dekat langgar. Dekat musola supaya aku bisa 5 waktu jamaah gitu kan. Kalau nggak dekat langgar aku nggak kerasan gitu ya. Ya alhamdulillah aku ngontrak dekat langgar semua gitu ya. Nyari yang begitu kan nggak gampang. Ya. Satu ketika sama Mas Abdul Haq itu aku diketemukan itu nggak harus rumah. Nah, tanah juga bisa. Gus Bedik janjikan berapa waktu untuk nyari ke beliaunya? Enggak, itu bebas-bebas saja. Bebas. Oke. Terus satu waktu teman telepon. Mas Abdullah telepon. Kesini ini ada tanah kita lihat. Tak delok. Oh, memang asik tanah. Ada sekitar 1000 meteran. Nah, setelah itu ya itu aku mikir dulu. Aku cocok nggak ya mangon nduk kono? Cocok nggak ya gitu kan? Setelah aku bilang, ya bisa cocok. Tak telepon beliaunya almarhum. Tanah. Iya. Berarti Gus Bedik pilih tanah daripada rumah. Memang itu nggak ada batasan. Nanti kalau tanah dibangunkan rumah. Gitu. Baik. Dan aku memang cenderung milih tanah supaya karena kan banyak teman datang tuh ya. Jadi aku bisa atur-atur ruangannya gitu. Terus aku jelaskan, Bu, iki ono tanah. Terus ya apa? Ya wis, kapan iso didelok gitu kan? Bu, ini ada tanah. Jawaban Ibu, ya sudah. Kata Ibu, kapan bisa kita lihat bareng-bareng? Oke. Terus aku ngomong, ya aku sih terserah Bu, yang penting waktunya itu harinya itu Sabtu atau Ahad. Karena hari itu aku nggak ada antar ini, antar itu, antar kerja, jemput sekolah, antar ngaji, nggak ada. Ya wis. Nah, jadi kesepakatan Sabtu atau Ahad itu sudah bundar. Sudah nggak ngotak. Sabtu atau Ahad depan atau 2 minggu lagi? Tinggal itu nanti kita pilih Ahad tanggal berapa gitu loh. Tapi waktunya yang jelas Sabtu atau Ahad gitu ya. Kita tinggal nunggu waktu tanggal tepatnya itu kan. Nah, begitu proses sudah lama kok nggak ono kabar, nggak taunya beliaunya meninggal karena jantung. Memang sebelum itu
orangnya baik. Pernah aku main ke rumahnya gitu, tiba-tiba dia masuk kamar, aku dikasih uang berapa? 700.000 suruh beli handphone. Pada waktu itu kan handphoneku bermasalah gitu kan. Iya. Ini sama untuk handphone sing second lah wis iso gitu. Ya wis gitu. Tapi akhirnya nggak jadi tak belikan handphone. Aku wis duwe handphone dinai dikasih Bunda Wiwin dari Jogja. Itu duitnya tak pakai Leo oleh enggak? Aku kan harus izin kan. Ya wis enggak apa-apa gitu. Nah, jadi aku sudah akrab dan waktu dia mengeluh, aku ini katanya harus pasang ring. Terus aku bilang, "Bu, ojo gampang percaya dokter." Ya, coba takut beberapa dokter karena kasus koncoku ono jarene usus buntu kadung untung belum diedel-edel. Rekomendasinya kan operasi, belum dioperasi ternyata cuman sakit biasa. Takutnya kita begitu jenengan tanya berapa dokter gitu loh. Oh iya gitu. Ya meninggal. Jadi meninggalnya karena sebetulnya jantung. Tapi kan kita tahu kondisi sekarang sakit apapun ya. Di Covid kah? Ya begitu. Jadi jantung, dan kami nggak sempet layat karena tahunya itu sudah beberapa hari. Oh, enggak tahu. Nggak tahu, nggak ada yang ngabari. Dan akhirnya gagal itu beli rumah. Iya dong. Pertanyaannya, beliau kan punya anak. Beliau enggak punya anak, ada anak angkat. Dan anak angkatnya tidak menguasai bisnis beliau, jauh sekali. Dan mungkin juga tidak tahu duduk perkaranya. Enggak wasiat. Oh enggak. Beliau bisa nagih kepada anak angkat. Bagaimana? Beliau jenengan bisa nagih. Gus Budi bisa nagih kepada anak angkat. Sampaikan cerita ini secara lengkap. Enggak mau aku. Itu pertama begini ya. Itu anak angkat, dia tidak menguasai bisnis mama angkatnya, ya, ibu angkatnya gitu ya. Yang kedua, itu kan piece to piece. Yang tahu hanya almarhumah dengan aku dan istriku. Ya. Anaknya kan nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba aku datang. Terus aku ngomong gitu, apakah dia percaya? Dan tidak ada rekaman ya? Tidak ada rekaman, seandainya ada rekaman, ada hitam di atas putih pun aku tidak mau. Tidak mau. Karena? Ya karena kan dia itu kan anaknya. Kecuali ada ketika dia meninggalkan wasiat ke anaknya, ya, ini aku sisahkan aset sekian, misalkan 500 juta ya. Nanti tolong Gus Beti beliin rumah gitu. Itu ditujukan ke anaknya, ya mungkin aku ada mau gitu ya. Tapi kalau misalkan ada perjanjian cuman aku sama dia terus aku minta ke anaknya, oh enggak mau. Enggak mau, biarin ya, belum rezekinya gitu aja. Enggak mungkin dia percaya juga, enggak mungkin. Enggak mungkin percaya gitu loh. Enggak mungkin percaya. Ya. Orang aku dulu itu mau nyarankan aja enggak berani aku. Maksudku kan beliaunya mau bikin pondok juga itu. Maksudku gini loh, dengan kondisi beliau seperti itu ya, itu sudah diwasiatkan. Ya. Ini untuk ini untuk ini untuk pondok, ini untuk apa gitu kan? Ya. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu saya nggak ada, ini sudah tinggal melaksanakan kan gitu. Ya. Aku mau nyarankan gitu aja aku nggak berani, gitu loh. Karena dia kan ada kondisi sakit jantung kan. Ya. Pun kan, ini nggak nongong. Ya. Ada psikologis aku nggak berani gitu. Ya. Tapi mengalir aja. Ya aku kadang-kadang juga bertanya-tanya ya, di balik ini ada apa ya, kok nggak seperti yang kita duga. Makanya kalau berbicara tentang mintalah kepadaku niscaya akan kuberi, itu aku kasih senyum. Dia akan hanya ngomong aku pelaku. Aku pelaku, jangan ngomong keyakinan sama aku, tak ketawain gitu loh. Jadi nggak semudah itu memahaminya. Jadi kata-kata mintalah kepadaku niscaya akan kuberi, iya teksnya begitu. Bagaimana cara memahaminya? Setiap orang tidak akan merubah nasib seseorang. Bagaimana? Allah tidak akan merubah nasib seseorang sebelum kaum itu ya. Aku berusaha. Aku tanya, apakah setiap orang merubah terus nasibnya berubah? Enggak. So ada bilang ngomong, kalau itu konteksnya bangsa ya, apabila suatu kaum bersyukur, maka aku akan bukakan rezeki dari langit dan dari bumi. Apakah kalau itu dilakukan terus begitu? Enggak. Makanya aku kalau ada kajian-kajian entah itu
khotbah, entah itu kajian apa, terus bicara tentang rezeki, tentang gitu, aku kasih senyum aja. Kenapa? Kamu nggak ngelakoni, aku ngelakoni. Kamu berbicara di atas kecukupan, aku berbicara di atas kekurangan. Gak semudah itu. Sampai istriku ngomong, kelakon rek koyo wong gendeng. Pernah. Ketika itu anakku kehabisan susu, karena istriku kan nggak mengeluarkan susu kan. Yang namanya susu apa namanya itu? Kaleng itu kan bisa kita ukur. Aku sudah lihat waktu itu anakku gerak itu. Aku bisa ukur, ini nanti maghrib habis. Terus malam minum apa? Bener. Habis maghrib. Waduh, aku dikasih mertuaku handphone, masih ingat aku 6010. Belum Android dulu kan, Nokia. Tak jual kemana-mana, nggak ada yang mau. Karena masih baru, mau dibeli berapa? Dia kan mau jual lagi. Sebaru-barunya ini masih second kan. Ada teman berani beli, tapi uangnya besok pagi. Gitu loh. Aku terpaksa ke Mas Abdul Haq. Istriku tak taruh di pinggir jalan. Aku nyelip duitnya 50.000 tangge susu anakku. Waduh, ya apa duitku entek tangge blonjo kain. Teman kan penjahit. Akhirnya aku pulang tangan kosong. Istriku tanya, duitnya ono enggak? Uangnya ada enggak? Aku bilang, enggak ono. Istriku bilang apa? Kelakonnya kayak orang gendeng. Nunggu berjam-jam di pinggir jalan gendong anakku. Gitu loh. Ya, terus kami pulang akhirnya apa? Ya air gula itu. Okay. Tapi gini loh ya, mungkin kalian nggak tahu siapa Gus Peti sih ya. Ya, aku pernah pada waktu itu kan aku jadi tim advokasinya FKUI. Ya, di kota kami kan kami menangani kasus pemurtadan. Setelah itu selesai, kami mengajukan permohonan bukan menutup ya, tapi tidak melanjutkan izin usaha yang namanya panti pijat. Sebentar, FKUI itu apa? Forum Komunikasi Umat Islam. Baik, lanjut. Nah, setelah itu kami mengajukan ke pemerintah daerah supaya izinnya yang sudah selesai jangan dilanjutkan. Silakan usaha lain supaya kota kita itu bersih, tidak dianggap nanti kota esek-esek gitu kan. Kota batu. Supaya bersih gitu kan. Oke. Itu jam 5 sore. Aku ditelepon gitu loh. Aku juga heran loh. Kamu dari mana gitu? Saya dari, dia nyebut panti pijat. Ya. Ini. Karena aku tahu nama yang punya tahu kan. Sampean si A kah? Oh enggak, saya orang kepercayaannya gitu. Terus dari mana kamu tahu nomorku gitu? Karena aku punya nomor 2 Pak, gitu. XL sama simpati yang aku expose kan cuma 1 gitu. Ya sama sih nggak tahu nomornya jenengan gitu kan. Ya. Terus mau apa? Intinya aku disuruh narik surat permohonan untuk menghentikan panti pijat, izin panti pijat gitu. Ini ada uang 25 juta. Kalau kurangnya berapa? Mau ditransfer atau mau cash? Pada saat itu aku itu sudah nggak ditegur sama ibu kosku. Karena kontraknya sudah habis. Di dapur itu lombok belum kerja di Univra. Lombok opo gak ono. Yang mau dimakan tuh ndak ada. Istriku madep sana, gendong anakku, aku juga madep sana tapi duduk di kursi, jadi kami nggak berhadapan-hadapan. Itu hampir petang. Aku hanya ingin tahu aja. Sebetulnya aku tahu sih jawaban istriku. Cuman aku hanya ingin tahu aja kan. Gitu. Seperti Allah kan kalau bertanya apakah kamu mengaku sebagai Allah, kan bukan berarti Allah tidak tahu kan, cuman ingin supaya kamu menyatakan sendiri kan gitu kan. Aku tanya, iki ono duit, ini ada uang 25 juta tapi begini. Istriku bilang, ojo wis golek sing halal wae, jangan cari yang halal saja. Ya aku tersenyum, berarti istriku kuat. Enggak, aku terima. Malam jam 9 aku diajak ketemuan di salah satu daerah wisata. Mau diselesaikan di situ. Aku bilang, "Oh, enggak mau saya." Aku saya tunggu di sini gitu kan. Mau transaksi, aku enggak mau. Padahal saat itu dengan kondisiku seperti itu, uang 25 juta itu setara dengan 25 miliar bagi aku. Aku benar-benar tergencet saat itu.
Sedangkan uang susu buat anak enggak ada. Waktu itu. Gitu. Makanya kalau ada kajian ngomong rezeki, ngomong ini, ngomong takdir, ngomong yakin. Sudah pernah Gus Medi meriset tentang ayat ana 'inda dhanni 'abdi bi. Apa bagaimana? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Ayat itu bukan ayat. Iya. Itu hadis. Iya, hadis. Itu Hadis sudah, qudsi. Itu sudah aku jabarkan di channel YouTubeku Subandi Tesuwoco. Iya. Itu sudah aku jabarkan. Jadi begini loh. Aku tanya ayat itu untuk menjelaskan itu nggak ada yang bisa. Hadis itu. Aku dulu kan sholatku di Masjid Insan Karim. Iya. Sama nunggu istri pulang kantor kan. Iya. Aku sholat di Masjid Insan Karim. Terus siapa? Dosen umum dokter siapa yang kepalanya nyun sewu pernah dibelah itu? Dari Ponorogo. Dari Lupa. Itu bukan Lukman ya? Bukan. Aduh. Ya, yang kurus tinggi. Betul. Ya. Nur Hakim. Oh, yang Pak Nur Hakim ya. Dr. Nur Hakim. Ya. Dr. Nur Hakim orangnya asik. Ya, pintar. Jadi orang-orang lain itu sepertinya aneh sama aku, dia sudah tahu aku wis kas. Karena aku kan nggak pernah gaya kopi, gak opo gitu. Cak, aku bagaimana prasangka hambaku, tolong sih jelas nunduk aku. Itu Dr. Nur Hakim katanya. Pas kami sholat asar itu, dia nggak langsung jawab. Dia diem. Setelah 5 menit, aku neng jawab iki kudu hati-hati. Kata dia. Ya, langsung dia jawab dan aku terima jawaban bahwa itu tidak bisa dipahami secara tekstual, tidak bisa. Ya, karena apa? Kalau itu dipahami secara tekstual fatal. Tidak ada satupun orang berprasangka akan tidak berhasil akan setiap usaha yang dia lakoni. Mesti. Ya. Tapi faktanya kan apakah semua berhasil? Tidak. Aku mau ngelamar kerja, misalkan ke direktur Pertamina, tidak mungkin aku berpikir wah aku akan ditolak ini, tidak mungkin. Mesti optimis kan, prasangkaku kan. Sedangkan hadis itu ngomong aku bagaimana prasangka hambaku. Terus ya apa? Konteksnya di mana? Jarang yang bisa menjelaskan hadis ini. Bukan aku ngomong nek ono kiai ustaz ngono tak guyu. Kon nggak ngelakoni, aku sih ngelakoni. Jadi intinya hadis ini apa? Ini hadis motivasi. Supaya kita tidak putus asa untuk melakukan sesuatu, melakukan, jatuh bangun. Kanjeng Nabi memotivasi kita. Aku bagaimana prasangka hambaku. Paham? Ya. Oke. Nah itu aku langsung ngono. Cak yo aku salaman. Puas dan menjawab itu. Tapi nek katik ceramah nang aku. Santai no. Bener, aku pernah datang ke pakar Al-Qur'an. Aku iki wong loro. Sampai dokter ya, ayo obati aku. Kon lapo aku. Kon mangan nopo? Misale sampean pakar pertanian, aku petani, kon mupuk apel iki pupuknya 1/4 kilo pupuknya. Nanti panennya sekian kilo. Tak lakoni. Nek gak kaya sing mono wani. Enggak berani dia. Dia ngomong oh gini. Aku iki wong loro, aku iki wong peteng golek lampu. Padahal ngono aku. Sampeyan hafal Al-Qur'an. Apa yang harus aku lakukan? Tapi nek enggak terbukti, jangan tanggung jawab tak uber aku. Enggak berani. Jadi enggak gampang. Jadi intinya, aku pada waktu itu dikasih jadi aku dine duit. Piro ngono, tapi tak tolak. Sebabnya aku disuruh sodako. Jadi aku dikasih duit. Ini nanti tolong sampean sodakokan gitu loh. Aku mau males aku. Sementing ngopo lah tak lakoni. Terus beliaunya sudah almarhum kan. Dia guru Al-Qur'an saya. Guyu wae Mas terus kami terus aku dikasih jawaban. Kanjeng Nabi itu pernah dalam keadaan kalut ya. Kanjeng Nabi itu terus bilang gini, "Matan nasrullah." Kapan pertolongan itu datang? Ya wis. Pertolongan Allah. Aku akhirnya padang. Ojo sampai berdiplomasi karo aku. Tak uber. Kamu mau ngomong ABCD, ayo omonganmu tak lakoni. Nek aku pirang tahun? 1 tahun kan di omah kon tak uber wani kon.
Nggak segampang itu. Orang aku pernah kan ada kajian, oh tak delok kok mantep kajian. Wong iso kondi, kok Surabaya, aku takut. Nduk masjid nggonku. Ini kan iki nek tak takoni nduk forum rame iki. Mending tak takoni engko nek bar salat Isya, karena itu pengajian dari maghrib ke Isya kan. Bebas dari 4 mata ngono. Bener, tak enteni kan. Marisa aku bar Isya witir apa jenenge? Sunah langsung tak tunggu di bawah. Nah, ustadznya turun, naik. Terus tak cegat. Ustadz, saya ingin begini bagaimana begini. Ya tentunya tentang kehidupan ya. Bagaimana kehidupan supaya berubah gini. Oh, aku waktu model ngono tak ajar aku. Dia ngomong, "Kamu tuh jangan dikte Allah." Dikono aku. Saya ini bukan dikte Allah, saya menanyakan janji Allah. Misalkan Bapak bilang, kalau sudah hafal Al-Quran, anak saya boleh dinikah. Saya sudah hafal Al-Quran, mana anak Bapak? Gitu loh, kerangka berpikirnya. Bukan saya mendikte Allah, saya minta janji Allah. Kalau saya masih ada yang salah, sehingga Allah tidak mengabulkan permintaan saya, tunjukkan salahnya di mana. Tapi nanti kalau saya lakukan tetap aja begitu, sampai tak ubur-ubur. Awani wong. Aku ini radikal gitu loh. Nggak berani. Radikal, radinakal. Makanya. Perawani erawati dicekal. Makanya ya, nek wis ngono-ngono kuwi tentang kekayaan, tentang rezeki, tentang apa gitu. Istilah tak kuwi. Mata Nasrullah. Entek-entekane mata Nasrullah, cangkem enggak usah jeplak aku yo seru ayat kuwi. Ngono lho. Wis ora usah kate ndake-ndake nang aku. Nek kon ngomong karo arek-arek TK boleh. Lah iki wis asam garam nyebrang segoro arek. Kate didoli ngono. Makanya saya kan ngomong, bagi saya tidak ada kesuksesan tidak ada kegagalan itu kesuksesan yang tertunda, tidak ada. Karena kalau kegagalan itu kesuksesan tertunda, maka kita harus berani membalik. Kesuksesan itu juga kegagalan yang tertunda. Harus begitu, eksak itu harus linier. Ya. Berbanding terbalik kan. Begitu juga kita kan selalu rame, selalu asik. Setiap kesulitan ada kemudahan, setiap kesulitan ada kemudahan. Kan ngono toh? Yeah. Pernah nggak otaknya itu berpikir setiap kemudahan pun nanti ada kesulitan? Pernah nggak? Nggak pernah. Ini berpikir eksak tuh begitu. Artinya apa? Supaya kita ketika sulit dan ketika mudah tetap aja bergantung kepada Allah. Ngono loh. Cuma kan kita setiap kesulitan ada kemudahan, otaknya itu nggak pernah berpikir setiap kemudahan pun nanti ada kesulitan. Yang jadi masalah ketika mudah dan sulit kamu ingat Allah nggak? Betul. Oh, aku nggak nyekel Al-Quran dari bajingan aku. Terus terang aja. Kalau saya jadi bajingan itu ada 2 kemungkinan, aku mati atau hidupku berubah. Cuma kan agama kita nggak boleh begitu. Lah aku apa sih tak pikir apa sih tak tunggu. Coba. Aku ngerampok sopo, bang apa tak rampok. Tapi kan agama ngelarang kita. Kalau aku jadi rampok, aku jadi bang, aku mau sing coro-coro, mau sing gede sekalian, yang bisa, yang signifikan. Nyawaku ini signifikan dulu. Kemungkinan 2, aku nggak berhasil mati, ditembak, tapi aku berhasil kehidupanku berubah setelah itu tobat selesai. Tapi kan nggak begitu agama kita. Gitu loh. Jadi wis lah ngomong daki tentang rezeki tentang baik, jadi Gus Medi ini sangat sensitif kalau membahas soal ada Allah dihina, beliau sensitif naik pitam, kemudian Rasulullah dihina, beliau naik garang. Kalau beliau membahas soal rumah juga sensitif, beliau naik marahnya itu luar biasa. Jadi kalau saya setiap kali telepon Gus Medi itu pasti setelah salam selalu nanyakan pada saya, mana ada rumah? Begitu beliau selalu bertanya tentang rumah setiap kali saya telepon begitu. Baik, ini kita akan bahas dengan kacamata dari secara akademik Bapak Dr. Suryadi. Pada beliau dipersilakan. Pembahasan yang susah. Karena sebenarnya apa yang dilakoni saya lihat, apa yang dijalani juga saya lihat. Memang ini manusia luar biasa satu ini. Dan saya tidak tahu rahasia apa di balik
keluar biasaannya ini. Karena boleh dibilang semua pintu sudah pernah dicoba. Tetapi Allah juga belum memperkenankan apa yang dicoba itu. Berbagai bentuk usaha, pekerjaan apapun selama halal sudah pernah dicoba. Tapi ujungnya memang begitu. Jadi selalu saja ujungnya gagal. Sampai tadi cerita tentang janji rumah tadi juga seperti itu. Itu maka saya bilang ini manusia satu ini manusia luar biasa. Dan saya juga tidak akan pernah apa istilahnya menyalahkan ketika yang bersangkutan itu tanda petik berduka, atau karena bagaimanapun memang manusia itu ya kodratnya selalu berharap punya tempat tinggal, apalagi ketika kita kita punya istri dan punya anak kan gitu kan ya. Jadi sebetulnya beliau nggak mikir dirinya sendiri, tapi yang dipikirkan adalah anak dan istrinya. Dia pengen memberikan itu untuk istri dan anaknya. Tapi saya tidak tahu mengapa Allah ya, sampai hari ini belum mengizinkan. Saya hanya seringkali menghibur saja. Kamu pernah nggak tidak tinggal di rumah? Ternyata nggak pernah. Jadi dari dulu sampai hari ini ya tinggalnya di rumah, rumahnya layak untuk ditempati, meskipun identitasnya bukan miliknya. Siapa? Ya beliau. Oh, Gus Medik. Ya, jadi Gus Medik itu tidak pernah tidur di kolong langit, itu tidak pernah. Kolong langit tidak pernah, tapi selalu di kolong rumah. Jadi artinya dia selalu tinggal di rumah. Cuma identitasnya tidak ada hak milik. Tetapi Allah belum pernah membiarkan dia tidak tinggal di dalam rumah. Jadi ditakdirkan menikmati rumah, tapi tidak memiliki rumah. Itu bahasa saya begitu. Ya, jadi keluarnya saya sangat paham, yang ngerti. Semua orang tentu berharap punya. Karena orang itu kadang-kadang gini, tidak cukup sekedar menikmati fasilitasnya, tapi juga ingin menikmati kepemilikannya. Masya Allah. Nah, itu masalahnya begitu. Dan itu juga kebahagiaan. Jadi jangan heran kalau kemudian ada orang itu misalkan membeli sesuatu, padahal sesuatu itu sebetulnya ya tanda petik kurang begitu fungsional buat dirinya. Tapi karena memilikinya itu sendiri sebuah rasa ya kebahagiaan, kira-kira begitu. Akhirnya ini dijadikan sebagai bahan obat bagi para korban patah hati, menerbitkan kata-kata mencintai tidak harus memiliki. Iya. Karena sebenarnya sebagus-bagus apapun sakit-sakit apapun patah hati, itu masih lebih asik daripada nggak pernah jatuh cinta dan tidak pernah dicintai. Masya Allah. Ya, catat. Itu sesuatu berharga kan. Merasakan cinta itu kan berharga. Nah kalau orang sudah nggak merasakan cinta, nggak pernah dicintai, kan. Jadi ya begitu. Nah ini saudara saya satu ini memang seperti itu. Sambil juga bertanya-tanya mengapa ya Allah seperti itu. Saya sering bilang ya mungkin saat ini kamu begitu, mungkin nanti anak-anakmu mungkin akan menemukan barang yang lain, barangkali nikmatnya melalui anak-anakmu kan. Kira-kira begitu. Jadi menghibur juga ya, bahasanya menghibur juga. Tetapi bisa saya katakan tadi bahwa dengan perjalanan hidupnya itu justru menurut saya dia semakin tangguh, dia semakin punya identitas diri, jati diri, ya, tidak mengikuti arus, tapi dia tahu arus ini yang harus dilewati yang mana. Pokoknya dia punya seperti itu. Dan saya selalu mengatakan gini, pilih mana ya kamu, punya rumah bagus tapi goblok, dengan cerdas tidak punya rumah. Kadang-kadang saya tanya gitu. Atau kadang-kadang gini, kamu punya rumah sakit-sakitan, kamu sehat tidak punya rumah, tapi pilih mana? Itu tidak apple to apple, Tuan Guru. Iya, tapi bagaimanapun itu sesuatu yang berharga. Seperti misalkan eksistensi seorang diri Gus Medik itu karena kecerdasannya. Ya, dia cerdas untuk melihat realitas apapun, mempelajari berbagai hal. Buat saya beliau ini cerdas. Nah, karunia kecerdasan itu apa tidak sesuatu yang layak menjadi kesyukuran dan kesyukuran gitu kan ya, termasuk sehat. Nah, gitu lah. Saya coba membanding-banding itu ya laki-laki bagian dari memberikan hiburan gitu ya, bagian dari memberikan hiburan, karena saya juga tidak bisa menjawab rahasia di balik ini semua. Buat saya ini kan misteri.
Yang normalnya orang kan begitu ya, dalam perjalanannya setelah kuliah, lalu menikah, lalu bekerja, lalu punya rumah, punya anak, kan begitu. Normalnya kehidupan kan begitulah. Dia menghadapi ketidaknormalan itu. Ya. Anomali. Dan saya kadang kan pernah, Pak Sur, udah deh, jadi sapam, jadi anu, saya bilang, kamu nggak akan pernah bisa jadi sapam. Sudah, nggak usah, jadilah dirimu apa yang kau diberi oleh Allah kepada kamu. Termasuk saya kesukaannya dengan panggilan apa Gus Betiknya, gayanya ini itunya. Sudah sejak awal saya bilang, geluti apa istilahnya, jalani kehidupan gayamu itu, jalani dirimu seperti itu. Siapa tahu memang jalanmu di situ, dan siapa tahu dari situlah kamu akan, ya termasuk kemudian apapun itu buat saya anggap, saya syukuri keberadaan Mas Koco ini, ya Gus Betik ini, karena dia bagian dari kami di Arimatea kan. Di Arimatea harus saya akui bahwa meskipun Arimatea mungkin masa lalu pernah katakanlah cemerlang, lalu kemudian redup, lalu nggak bersuara, tapi kehadiran dia di YouTube ya itu keberadaan Arimatea menjadi representasi, ya mempresentasikan keberadaan Arimatea, sehingga Arimatea tetap eksis secara artinya dikenal cukup luas ya gara-gara apa yang digelutinya. Dan alhamdulillah apapun itu yang digelutinya ya memberikan nilai berharga bagi yang bersangkutan. Paling tidak diri sebagai seorang Koco atau Gus Betik ini lalu menemukan dirinya di situ. Jadi saya melihat salah satu kebahagiaan yang sekarang dimiliki itu adalah Gus Betik itu menemukan dirinya di dunia ini. Kira-kira meskipun di dunia ini belum memberikan sesuatu yang dikejar tadi, tapi pada sisi-sisi lain beliau sudah dapatkan itu. Makanya sering saya goda, kamu pilih mana, bodoh atau pintar? Itu tadi ya, sugih nih bodoh kan, itu kan. Itu karena menjadi orang pintar itu kebahagiaan, karena itu sesuatu yang sangat berharga gitu. Itu sangat berharga. Dan saya bilang juga, sering bilang gini, ujungnya harta itu juga tidak ada apa-apanya dibanding itu tadi kepintaran dan sebagainya. Ya. Apalagi kalau sudah usia semakin tua, kan gitu aja. Yang namanya rumah itu juga mungkin nilainya menjadi semakin berkurang. Ya mudah-mudahan, tapi saya tetap sebagai teman mensupport, mudah-mudahan Allah memberi hadiah indah berupa rumah. Saya berharap begitu, karena bagaimanapun ya berat menjadi orang ketika tidak punya rumah, itu berat. Ya, menjadi kontraktor itu, kalau kontraktornya maknanya pengusaha nggak apa-apa, tapi kalau kontraktor itu kesana kesini bolak-balik sekian tahun terus kontrak sana kontrak sini, ya itu masalah gitu ya. Ya mudah-mudahan begitu kalau saya komentar dengan satu teman saya ini, ya karena saya sangat memahami kehidupannya. Ya. Baik, nggak ada tambahan Gus Betik ya kira-kira ya? Ya. Mikrofonnya didekatkan ya. Aku itu sudah bilang sama istriku, aku usianya sudah setengah abad lebih loh ya. Kamu harus tahu bahwa aku itu sebetulnya nggak silau sama dunia ini, nggak silau. Dan aku nggak punya uang terus bikin rumah 1 miliar untuk apa? Aku punya rumah itu mintanya yang luas, nggak harus mewah, artistik, luas. Karena apa? Aku punya teman banyak. Seperti sekarang, aku jarang menemui tamuku di rumah loh. Kecuali yang sudah kenal-kenal, tapi yang nggak kenal itu mesti tak temui di kafe. Kita ketemu di kafe aja Pak, di mana kita janjian ketemu. Karena apa? Rumah itu ndak layak, sudah sempit, buku berserakan seperti itu gitu. Sudah ngontrak ya. Lagi itu aku kan kalau dia teman sudah akrab kan dia tahu keseharianku, oh memang keadaannya lagi begini tuh. Tapi kalau yang nggak tahu dikirain iki Gus Betik komprol aku kan jadi masalah. Jadi jarang. Kemarin ada dari Jakarta, dari Madura, kita di ketemu di kafe mana gitu kan, lalu enak gitu. Dan aku bilang, aku iki lho aku ini ndak silau sama duniawi. Masya Allah. Jadi kenapa? Aku punya kamu, punya anak-anak. Gitu loh. Dan aku bilang, aku tuh ya kalau sekarang jarang ya. Kalau aku dulu diundang isi misalkan ke Makassar kemana gitu ya. Itu ketika malam itu aku bayangkan anak-anakku itu sama istriku itu seperti berjalan di depan mata. Dan aku bilang, bayangan itu bisa hilang ya Allah kalau aku sudah punya rumah. Kalau aku enggak punya rumah, meskipun itu sudah aku kontrak, tapi kan bukan rumahku kan.
Jadi aku kalau misalkan kan dulu kan biasanya kalau kita diundang kan seminggu gitu kan baru pulang. Itu tuh kalau aku habis kajian lelah gitu tidur tuh terbayang anakku, istriku itu terbayang. Sampai aku doa sama Allah. Ya Allah, aku kan sudah lulus ya Allah, Engkau uji dengan penderitaan. Kenapa enggak kamu uji dengan kebahagiaan? Toh dua-duanya sama-sama ujian. Sampai aku ngomong gitu. Sampai aku ngomong, ya Allah, kalau aku kuat, tapi bagaimana anak istriku? Ya. Sampai aku ngomong, ya Allah, temukan aku pada seorang guru ketika dia mengajarkan aku tentang doa dan doa itu Engkau kabulkan. Gak ada juga. Gitu. Makanya tentang aku bagaimana prasangka hambaku itu harus dipahami bahwa itu motivasi, bukan tekstual terus mesti terjadi. Ya. Baik, ada satu PR yang menarik, yakni saya ingin bertanya siapa nama ibu yang mau membelikan rumah Gus Bedik tapi gagal karena meninggal itu? Namanya? Kalau nama panggilannya Bu Ana, lengkapnya siapa Gus? Siapa Gus? Lupa sampai. Rumahnya di mana beliau? Rumahnya di itu daerahnya Pak Sugeng, daerah apa Gus? Karangbesugi. Kalau kantornya di Gria Santa. Oh, kantor Gria Karena Santa. dia ada kantor PT-nya di situ. Iya, iya. Gitu. Iya, Karangbesugi ya Gus. Punya Pak Sugeng itu. Aku ingin menikah. Apa Bu Sriana? Bukan Sriana, bukan. Dan itu keluarganya masih campur. Campur itu kan Bu ada macam-macam agama maksudnya. Iya, Bu Sriana ini kan bisa dikatakan apa mualaf Gus ya? Bu Ana. Ya, jelas. Kalau nggak salah keturunan China. Jadi Cina Madura. Campuran Cina Madura gitu kan. Nah, Bu Ana ini nama lengkapnya lu lali aku. Ini jadi kakaknya masih ada yang di seberang. Ya, ya. Yang di Islam itu ya Bu Ana. Subhanallah dakwahnya kuat gitu. Ya, saya berdoa, saya minta pada Allah semoga Amin. Allah hadirkan Bu Ana yang lain. Amin. Sehingga bisa membelikan rumah buat Gus Bedik, bisa sampai itu terjadi insyaallah. Sebentar. Iya. Aku itu orangnya terlalu idealis. Iya. Itu yang jadi masalah. Gimana? Coba dulu aku berpikir, Bu, iki ono tanah tukun. Bu, ini ada tanah belian. Perkara aku nggak cocok kan aku sudah punya tanah, nanti bisa tak jual lagi. Ya, itu. Aku itu terpikir setelah ibu itu meninggal. Kenapa aku nggak begitu? Aku kan cari yang ideal, seolah-olah aku cocok nggak pindah-pindah lagi kan? Terlalu lama itu. Iya. Waktunya terlalu lama. Karena cari yang cocok, karena aku sudah males pindah-pindah. Dan itulah cara Allah. Ya, harusnya segera itu. Harusnya kan begitu. Hari ini dikabari, besok lah paling lama. Enggak, besok lusa udah langsung dapat. Iya, gitu. karena itu kesempatan. Pas perkara nanti nggak seneng kan bisa dijual, bisa beli yang cocok kan gitu seharusnya. Dituker. Itu nggak terpikir dalam pikiranku. Yang mungkin katanya Dr. Suryadi, gitulah cara Allah memalingkan. Wallahu a'lam. Ya, begitu barangkali. Kita akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.